Baik, sebelum memulai materi, di sini saya akan membacakan dulu tentang sel saraf. Sebelumnya, sel saraf atau neuron adalah unit dasar dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menerima proses dan pengiriman informasi melalui sinyal listrik atau kimia. Neuron memungkinkan otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer untuk berfungsi dan mengendalikan aktivitas tubuh, mulai dari gerak hingga respon emosional. Selanjutnya, struktur neuron. Neuron memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada dendrit, cabang-cabang pendek yang bercabang dari tubuh sel atau soma. Fungsinya adalah menerima sinyal dari neuron lainnya dari responsor sensorik. Yang kedua itu badan sel atau soma, mengandung inti sel dan organel lainnya, berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi yang diterima oleh dendrit. Yang ketiga itu ada akson. Akson itu struktur panjang yang menghantarkan sinyal listrik dari badan sel ke ujung akson. Ujung akson menghubungkan neuron dengan sel lain melalui sinapsis. Ada juga jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. Ada neuron sensorik, membawa informasi dari organ sensorik ke sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke otak atau kelenjar untuk menghasilkan respon. Yang ketiga itu interneuron, berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik serta pengelolaan informasi di dalam sistem saraf pusat. Proses kerjanya, impuls listrik potensial aksi dihasilkan ketika neuron menerima sinyal yang cukup kuat. Sinyal bergerak sepanjang akson ke terminal sinapsis. Dinapsin sinyal diubah menjadi sinyal kimia melalui pelepasan neuromotor yang kemudian diteruskan ke neuron berikutnya. Ciri-ciri neuron tidak mampu bergerak secara signifikan, terutama di sistem saraf pusat. Baik, itulah penjelasannya sebelum kita menonton videonya. Bye-bye. Selamat menikmati videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sel saraf bekerja atau neuron. Kita semua tahu merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Dan otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh tubuh. Tapi bagaimana cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya dulu. Yang pertama ada yang dinamakan akson. Bagian ini bertanggung jawab dan yang kedua ada yang dinamakan motility. Yang ketiga ada kontrik, yang keempat ada movement, dan kelima ada dendrit. Dan dari otak melalui badan sel lalu ke nukleus, lalu ke seluban nukleus. Dan kalian tahu nggak, kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik loh. Kan kita sudah mendapatkan gambaran sistem struktur saraf dan bagaimana cara otak kita menyuruh jempol kita bergerak. Yaitu kalian dapat menonton video ini dan simak videonya baik-baik.
karena dalam video ini menjelaskan tentang bagaimana cara saraf-saraf berfungsi dan semestinya kita dapat melihat pergerakan-pergerakan sistem saraf pada tubuh kita. Setelah kita menyaksikan sel saraf terakhir menyampaikan listrik yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol dan menghasilkan jempol kita bergerak. Baik, itulah tadi video singkat saya tentang sistem gerak. Terima kasih. Baik, setelah menonton videonya, kalian dapat menyimpulkan yaitu sel saraf atau neuron adalah unit dasar sistem saraf yang berperan penting dalam mengirimkan, menerima, dan memproses informasi melalui sinyal listrik dan kimia. Struktur utama neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson yang bekerja bersama untuk menghubungkan berbagai bagian tubuh dengan otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi neuron sensorik, motorik, dan interon. Sel saraf merupakan komponen vital dalam mengontrol aktivitas tubuh baik secara fisik maupun mental sehingga menjadi dasar fungsi kehidupan. Baik, terima kasih.